Nabi Muhammad. Allah, saya bukan Allah. Saya bersumpah Bapak, di atas tanah ini saya berdiri. Saya tidak ada politik. Saya tidak tahu lahan ini, tidak tahu lahan itu. Saya kepingin merdeka Aceh. Saya kepingin bintang bulan berkibar. Seperti kami anak-anak darah Suhada ini berkibar berhambur darah orang tua kami Bapak. Itulah yang kami dambakan, yang kami minta. Tidak ada selebih dari itu. Anak ini anak Bapak. Bapak lepas dulu, nanti kami berjalan di kaki sendiri. Nanti kira-kira Bapak lihat nanti anak Bapak ini nggak tahu kemana, atau anak Bapak lapar, kami akan pulang lagi nanti ke rumah. Kami tahu rumah Bapak Prabowo, tolong ya Pak. Lepaskan Bapak, kalau sayang sama ini anak cucu kami Bapak, tolong lepaskan Pak Aceh. Ini mohon Pak, kalau kami nanti susah Pak, kami tahu rumah pulang. Itu saja. Assalamualaikum. Aceh salah satu provinsi Islam terkuat di Indonesia. Aceh salah satu provinsi yang mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Tetapi kita sama-sama tahu bahwasanya kalau Aceh sering mendapat musibah. Terkadang saya sebagai warga Aceh berpikir dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga musibah datang silih berganti menghantam kita punya provinsi. Mungkin dengan perubahan zaman, manusia-manusia sering melakukan kesalahan-kesalahan. Itulah namanya manusia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengeluarkan pikiran-pikiran saya kepada masyarakat Aceh. Semoga kedepannya kita sama-sama membenah diri dan sama-sama kembali ke jalan yang betul-betul yang sudah digaris sama Allah Subhanahu wa taala. Masalah dosa, semua orang juga berbuat dosa. Tetapi kita harus ingat bahwasanya hidup ini hanya sementara. Sampai saat ini saya punya keluarga, belum juga ada kabar. Saya tertawa hanya untuk menutupi sebuah luka. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Perkenalkan, nama saya Deddy Saputra dan saya dari Aceh. Kalau ada orang yang bilang orang Aceh nggak boleh murtad atau orang Aceh nggak ada yang Kristen, ya itu kesalahan dalam berucap, karena sejatinya saya adalah seorang pemuda asli dari Aceh. Bapak saya Aceh, mama saya asli Aceh, dua-duanya asli keturunan dari Pidi, dan saya pengikut Kristus sejati, dan ini gereja tempat saya pelayanan sekarang. Jadi jangan pernah lagi berkata orang Aceh tidak ada yang Kristen. Saya seorang hamba Tuhan dan saya asli dari Aceh. Tidak perlu malu dengan suku. Saya sangat bangga dengan kesukuan saya sebagai seorang dari Aceh dan yang dijamah dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Terima kasih atas rahmat dan anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Luar biasa. Apapun suku kita, apapun latar belakang kita, juru selamat kita hanya Yeshua HaMashiach, hanya Kristus Yesus. Di luar itu hanya ada angan-angan. Jadi saya Aceh dan saya pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap teguh pada janji keselamatan hanya dari Kristus Yesus. Di luar itu tinggalkan semuanya dan buang ke selokan. Shalom. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini mau buka suara teman-teman. Perihal tentang misionaris teman-teman. Beberapa video saya lihat di TikTok, ada yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang misionaris datang ke Aceh ingin memurtadkan orang Aceh. Ya, hati-hati saudaraku. Itu benar adanya. Dan saya adalah korban dimurtadkan oleh seorang bapak-bapak. Keluarga saya nggak tahu nih kan. Nah, sekarang saya buka suara. Keluarga saya nggak tahu tuh di Aceh siapa yang memurtadkan saya masuk ke agama Kristen. Kali ini saya akan buka suara, biar keluarga saya yang di Aceh sana tahu siapa orangnya. Jadi teman-teman, saya didatangi seorang bapak-bapak, ya, yang tingginya sekitar hampir mencapai 2 meter.
Orangnya putih. Orangnya hidungnya mancung ya. Saya sebutkan ciri-cirinya. Lalu bule kening, alisnya seperti saya. Ya, tebal. Ya. Kemudian brewo. Ya. Brewo orangnya datang kepada saya. Rambutnya pirang. Ya, rambutnya pirang. Habis itu rambutnya itu sebahu, teman-teman ya. Bapak-bapak itu datang kepada saya. Lalu dia bilang kepada saya, "Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang masuk ke dalam sorga jika tidak melalui aku." Dan namanya saudara adalah Yeshua HaMasiah. Keluarga-keluargaku di Aceh. Siapakah orangnya? Yeshua HaMasiah. Dialah yang membuat saya menjadi seorang Kristen. Ada yang komen lagu ko Miza 021 di KCM Borong Batak. Ambo nado bisa bahasa Batak dah. Ya, nado bisa bahasa Batak. Yo, karena ambo orang Aceh, yo. Ambo orang Aceh nado bisa bahasa Batak. Paling sikit-sikit saya lagu opung nenek. Tulang paman. Lagu tu saya Allah tu kalau yang panjang-panjang lo nada tahu mbak. Paling lagu begu hantu. Lagu tu saya sikit-sikit jo. Kalau yang banyak-banyak lagu tu nada bisa bu. Baka nilai orangnya hanya percaya ke lonnya awak Aceh hai. Awak Aceh lon, bakankah hanya percaya lonnya awak Aceh? Hek dat lon nah. Ku pegah lon awak Aceh, pegah lon awak Bedak, pegah lon awak Jawa. Apa maksudnya? Lonnya orang Aceh, keturunan Sigli. Anai patih orangnya bang. Hek, dia tak pegah. Bang, kalau ada orang Islam masuk ke Kristen gimana? Ada dikasih tempat tinggal dan fasilitas, tolong dijawab. Terima kasih Jamaludin 123 telah bertanya. Saya akan menjawabkan apa yang pernah saya alami dulu ketika saya masuk menjadi seorang Kristen. Pelit kali orang Kristen ini. Ketul ku bilang. Nggak dikasih aku uang, nggak dikasih aku rumah, nggak dikasih aku kendaraan. Harusnya dikasih lah kayak Ferrari, kayak Alphard, nggak dikasih. Betul ku bilang. Cobalah kalian masuk Kristen. Kalau kalian nggak percaya omonganku, masuklah, nanti keluar lagi. Nggak dikasih. Jadi teman-teman, kami itu masuk Kristen itu, aku itu masuk Kristen itu bukan karena harta, bukan karena menginginkan sesuatu. Aku itu terlahir dari keluarga orang yang udah mampu, maaf cakap ya, orang yang sudah mampu, ya. Kami nggak butuh lagi yang hal-hal yang kayak uang, rumah, kendaraan, nggak perlu. Yang kami perlukan adalah sekarang adalah keselamatan, ya. Yang aku butuhkan apa? Yang butuhkan adalah keselamatan. Tuhan mana yang benar? Tuhan mana yang bisa memberikan keselamatan tanpa harus kita dicemplungin dulu ke dalam neraka? Ada nggak Tuhan itu? Kalau bagiku Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, di video tadi ada ibu-ibu yang mempertanyakan mengapa daerahnya itu terjadi bencana dan bahkan terus-menerus mengalami bencana. Stay nonton video ini dia alasannya bu, mengapa daerah tersebut mengalami bencana. Ada bawa bom molotov, dilemparkan satu di dekat mobil itu.
baru kan hidup, baru dilemparkan terus ke salib itu, hidup putus listrik, jaringan listrik gitu, masuklah orang itu keliling dari belakang, dari mana. Selesai kebaktian jam 9, jam 10 para ormas datang dari simpang sana, jalan kaki semua. Nah, baru dihalau sama polisi. Lalu polisinya nggak bisa menghadang mereka. Inilah gereja GKPPD Sanggabru yang akan dieksekusi. Itulah Bu, semua takut, sedih. Datanglah semua orang itu, bawa alat, membongkar apa itu gereja itu. Kenapa nggak sedih Bu? Nggak ada lagi bekas kami tempat kami beribadah. Tapi ayat patandai mulora kami saya salah ingat di episode lain dikatakan itu hanta asamat pemuwe mendahi orang tua ta ibagasan. Kalau kita merayakan Natal, Mbak, kalau kami orang Kristen, ada satu pujian nyanyian di waktu Natal itu. Sunyi senyap malam kudus, bintangmu gemerlap. Itu nyanyikan pada malam hari, Mbak. Tapi kami tidak pernah menyanyikan selama hampir ini yang tahun kelima. Memang sebenarnya kalau ibadah di gereja ini kendalanya banyak, seperti hujan, nyamuk. Apalagi kalau lagi musim panas, kan ini kan semua berdebu. Nanti anak-anak bilang, Kak banyak debu. Ya gimana, kita harus bisa lah mengapakan anak-anak. Ya mau kalau supaya nggak ada debu ya tenanglah, jangan digoyang-goyang kakinya. Itu yang jadi permasalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Kristen katanya saya yang harusnya mengambil kebijakan tegas. Umat Islam juga seperti itu. Nah, saya mau pakai yang mana? Saya mau pakai yang Kristen atau yang Islam sekarang? Saya mau tegas, ikuti aturan saja. Kalau kan semua cukupi berkasnya, itu yang benar. Di luar itu saya tidak punya kontak dan tidak punya semacam solusi. Ini adalah bagian dari politik.
Dan ini sengaja dibungkus dan sengaja tidak diselesaikan. Kalau ini tidak terselesaikan dalam batas waktu tahun 2020, ini akan jadi gorengan politik lagi. Oh enggak lah, saya enggak. Nah, makanya saya bilang enggak lah. Saya enggak pernah untuk komunis politik, enggak lah. Kalau Bapak nanti menang bisa enggak selesaikan? Saya enggak janji ya, saya bilang. Tapi saya akan berusaha, kalau memang diberikan kepercayaan, saya akan berusaha secepat mungkin. Setiap saat kita umbarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi khususnya bagi rakyat yang beragama Kristen di Aceh Singkil, itu nggak pernah ada. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana beberapa orang yang mengaku warga Aceh sangat ketakutan serta mempertanyakan mengapa mereka mengalami peristiwa terkait dengan bencana terus-menerus melanda mereka di sana. Nah saudara-saudara, berdasarkan pertanyaan ibu tadi, mengapa ada bencana atau mengapa ada penderitaan? Begitu kira-kira pertanyaannya. Nah teman-teman, dalam perspektif iman kekristenan, penderitaan itu ada karena akibat dosa asal mula manusia. Akibat dosa tersebut membuat ciptaan jatuh ke dalam kekacauan. Tapi di dalam pandangan iman kekristenan, itu punya tujuan rohani yang sangat mendalam. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menggunakan penderitaan untuk mendewasakan iman saudara dan saya dan mempersiapkannya pada kemuliaannya yang kekal. Nah teman-teman, penderitaan muncul ada beberapa sumber berdasarkan perspektif iman kekristenan. Yang pertama, dunia yang terkutuk oleh dosa, di mana kejahatan dan kematian merajalela sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Oleh karena ketidakjujur dan ketidakpatuhan manusia mula-mula, maka manusia dan sampai pada saat ini jatuh ke dalam dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena kebodohan atau dosa pribadi sendiri, akhirnya mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupannya sendiri. Itulah sebabnya di dalam Galatia pasal 6 ayat 1-8 di sana dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, di dalam video yang saya tunjukkan tadi, alasan mengapa terjadi bencana di sana, oleh karena mungkin kelakuan dan juga ulah kita sendiri. Karena apa yang ditabur oleh orang itulah yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang ketiga, mengapa penderitaan muncul? Alasan ketiga, penganiayaan karena iman adalah kasih karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja hanya untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, penderitaan dalam perspektif iman kekristenan adalah kasih karunia. Bukan saja hanya kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi Alkitab mencatat penganiayaan karena iman adalah kasih karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau saudara dan saya mengalami penderitaan oleh karena iman kepada Yesus Kristus adalah sebuah kasih karunia. Nah teman-teman, di balik semua itu ada maksud dan tujuan yang sangat indah yang kita boleh lihat di dalam penderitaan. Yang pertama, penderitaan bukan sia-sia, melainkan alat Tuhan untuk membentuk saudara dan saya, mendisiplinkan sebagaimana ayah terhadap anaknya, ia mengasihi anaknya. Ibrani 12:6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Perhatikan, orang yang dikasihinya, orang yang Dia kasihi dan Dia cintai, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi sebagaimana Bapa dengan anak, untuk supaya anak itu dibentuk, kalau ada kesalahan, Ia selalu memberikan teguran yang berdasarkan firman Allah, bukan karena Dia tidak sayang terhadap anaknya, justru Ia
sayang kepada anaknya. Makanya ia sering menasehati, sering menyesal, sering menghajar dan memukul. Menghajar yang dimaksud di sini adalah membentuk umatnya untuk terus menjadi dewasa di dalam iman. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, menghasilkan ketergantungan pada kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10, di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Justru di dalam penderitaan terus ditekan kita, terus semakin kita kuat menghadapi badai dan cobaan. Yang ketiga, tujuannya adalah membuktikan kemurnian iman seperti emas diuji dari api. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, teman-teman, harapan dan tengah-tengah penderitaan, Roma 8 ayat 18 menyatakan penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan masa depan yang akan dinyatakan. Yesus Kristus menanggung penderitaan terbesar di salib untuk menebus kita, dan Roh Kudus memberikan pengharapan pasti akan pemulihan sempurna. Orang percaya dipanggil memikul salib sambil menanti kedatangan kembali. Nah, teman-teman, itulah dia pandangan umat kekristenan dalam penderitaan. Bagaimana tanggapan dari saudara saudara? Dan kiranya saudara berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.